Selamat pagi Bu, pagi Sus. Perkenalkan, saya Hester Roksana yang akan bertugas merawat ibu dan bayi ibu pada pagi ini. Saya bertugas mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Apakah benar dengan Ibu Mariana? Dan benar ini dengan ibu bayinya benar? Nah, di sini saya datang untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu. Dengan tujuan untuk melihat apakah ada kelainan pada bayi ibu. Nah, di sini tindakan ini akan berlangsung yang masih 10 menit ke depan. Apakah ibu bersedia? Bersedia Sus. Sebelum saya melakukan tindakan, saya izin mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Pertama-tama kita ada gejala putih pada bayi, kita coba sehari atau pada bibir bayi, bagaimana di sini saya lihat bahwasanya bayi tempat pilihan mungkin saya mengecek sampai dengan kondisi bayi. Setelah ini saya menggunakan bahwasanya kondisi bayi itu lebih dari 100 kali per detik per menit. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa klinisnya atau refleks pada respons bayi. Di mana respons bayi di sini adalah dia menangis dengan kuat. Nah, setelah itu saya melihat bagian aktifnya atau aktivitasnya atau pada bagian konfirmasinya. Di sini bayinya itu terlihat bergerak aktif. Nah, selanjutnya pada bagian respirasi ada saya lihat bahwa saya bayi tersebut menangis dengan kuat. Lalu bagian agar skor, saya melakukan bayi bahwasanya bayi tersebut dalam keadaan normal. Selanjutnya ke pemeriksaan dari head to toe, yang pertama kepala. Dimana itu kita mulai dari bagian ubun-ubunnya terlihat frontalis, sagittalis, cornea, lamboidea, dan squamosa. Mulai dari pemeriksaan bagian kepala, yang pertama itu suboccipito ke gramatica 9,5 cm, suboccipito ke frontal itu 11 cm, frontal ke suboccipito 12 cm, ke frontalis ke occipito 12 cm, dan selanjutnya dari mandibular ke suboccipito itu 13,5 cm. Kemudian dari submandibular ke gramatica itu 9 cm. Selanjutnya kita menggelingkar kepalanya. Circumferentia, occipito, gramatica 32-33 cm. Selanjutnya dari circumferentia, occipito frontalis 33-34 cm. Circumferentia, occipito mandibular 34-35 cm. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan fisik dari bagian kepala sampai bagian kaki. Pertama kita harus perhatikan wajahnya, kita lihat apakah wajahnya simetris atau tidak. Nah, kita lihat apakah kita perhatikan juga apakah ada kelainan seperti Down syndrome atau tidak pada wajah bayi. Setelah kita lihat pada bagian mata, kita lihat apakah matanya, bagaimana posisi matanya juga yang sama atau posisinya rata. Kita lihat apakah stabil atau koordinasi mata yang sempurna. Kita lihat juga apakah ada katarak pada mata bayi dan bagaimana profilnya. Dan kita lihat apakah ada sakit pada mata ataupun infeksi pada bagian mata bayi. Dan kita melihat pemeriksaan itu bagaimana kuping hidung bayi, bagaimana pada saat bayi bernapas. Kita lihat juga bagaimana jalan nafas dari si bayi. Kita lihat apakah ada sekret pada hidung si bayi. Selanjutnya kita lihat apakah lebar hidung si bayi itu normal sekitar 2,5 cm. Nah, selanjutnya itu pada bagian telinga si bayi. Pada telinga itu kita periksa bagaimana jumlah telinganya dan posisi telinga si bayi. Saat kita memeriksa mulut, kita lihat bagaimana apakah mulut bayi itu berbentuk simetris atau tidak, dan juga apakah adanya bercak putih atau bagaimana keadaan gusi dalam mulut si bayi. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan leher bayi. Kita lihat bagaimana kita raba apakah ada pembengkakan pada leher bayi. Kita lihat jika yang bengkak, maka adanya kelenjar telur pada leher bayi. Selanjutnya kita periksa pada ekstremitas atas. Kita lihat kedua lengan bayi apakah berjalan sama atau tidak. Kita lihat juga apakah jaringnya normal atau tidak. Misalnya kita periksa juga pada bagian depan, kita periksa apakah ada jaringnya simetris atau tidak.
jalan pernapasannya. Pernapasan normal itu sekitar 40-60 kali per menit. Kita juga mengukur lingkar dada dari si bayi. Dada bayi normal itu 33 cm. Selanjutnya kita masuk ke bagian abdomen si bayi. Kita lihat apakah abdomennya tampak besar atau bergerak secara bersamaan pada saat bernapas. Kita lihat apakah ada pembengkakan atau pada abdomen si bayi. Selanjutnya kita periksa pada bagian kaki si bayi. Apakah sama pencahnya atau tidak? Kita jarinya apakah jumlahnya sama 10 atau tidak? Di sini saya karena memeriksa bayi laki-laki, di sini saya akan memeriksa apakah bentuk skrotumnya itu normal atau tidak. Setelah itu, setelah menambah ekstremitas atas, kita masuk ke ekstremitas bawah si bayi. Pada ekstremitas bawah si bayi, kita sini akan memeriksa bagaimana keseimbangan dari kaki bayi. Kita lihat apakah kedua kakinya bergerak bebas atau tidak, apakah ada faktor pada kaki si bayi. Kita lihat bagian-bagian atas dan bentuk si bayi. Juga apakah ada kelainan pada bagian ini. Seterusnya kita periksa pada punggung si bayi. Kita lihat, kita periksa spinalnya dengan cara mengangkat si bayi, lalu kita palpasi dan kita lihat apakah ada tanda-tanda abnormalitas pada punggung bayi. Apakah ada pembengkakan atau lesung pada bercak kecil berambut yang terdapat pada punggung bayi. Jika saya tidak mendapatkannya, berarti sehat ya. Setelah itu, selesai melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Setelah itu saya akan kembali mencuci tangan, lalu saya akan masuk ke fase treatment. Selamat pagi Bu, pagi Sus. Sini saya selesai melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Mana hasil yang saya dapatkan? Bahasanya skor pada bayi itu 7-10. Di sini masih dikatakan normal, ada keterangan neonatus ya Bu. Oleh sini saya akan kembali ke nurse station. Saya izin pamit Bu. Terima kasih.